Salam geotermal. Halo, selamat datang kembali di kuliah Teknik Geotermal dengan kode TM4219. Perkenalkan, saya Heru Beren Pratama dan dosen pengampu utama adalah Ibu Neni Saptaji. Pada pertemuan ini kami akan membahas sistem hidrotermal yang fokus membahas dari jenis reservoir geotermal di dunia. Menurut Tipipo dan Subir Sanyal, ada beberapa jenis reservoir geotermal, yaitu reservoir hidrotermal, kemudian reservoir bertekanan tinggi atau kita sebut geopressure reservoir, dan reservoir batuan panas kering atau kita kenal sebagai hot dry rock, dan yang terakhir adalah reservoir magma. Keempat dari jenis reservoir ini diperlihatkan pada gambar ilustrasi yang dibuat oleh Procesi. Reservoir hidrotermal merupakan reservoir yang berisi uap atau air panas atau campuran keduanya, tergantung dari besarnya nilai tekanan dan temperatur di reservoir. Umumnya, reservoir ini masih ekonomis untuk dijangkau oleh pengeboran. Kedalaman ekonomis yang dapat dijangkau pengeboran tidak sama di daerah yang lain. Ada yang menyebutkan kurang dari 4 km, tetapi juga untuk Indonesia, kedalaman ekonomis adalah kurang dari 2 km. Geopressure reservoir memiliki karakteristik yang berbeda. Reservoir ini merupakan suatu reservoir yang mengandung air dan memiliki tekanan lebih besar daripada tekanan hidrostatik. Reservoir ini biasanya ditemukan pada beberapa cekungan sedimen dan biasanya lokasinya jauh dari perbatasan lempeng tektonik. Dalam perida sering kali terlalu tegasnya tanah. Saat ini reservoir jenis dari geopressure masih belum dimanfaatkan. Kemudian reservoir hot dry rock sesuai namanya. Reservoir ini memiliki reservoir yang panas tetapi kering, artinya batuan memiliki temperatur tinggi tetapi memiliki permeabilitas yang sangat rendah dan batuannya tidak mengandung air. Saat ini pemanfaatan hot dry rock reservoir masih terbatas. Reservoir geotermal yang paling banyak dimanfaatkan hingga saat ini adalah reservoir hidrotermal. Pada reservoir hidrotermal, pori-pori batuan mengandung air panas, uap atau campuran keduanya yang dapat mengalir ke permukaan membawa energi yang terkandung di dalam untuk dimanfaatkan baik untuk kepentingan secara langsung ataupun kepentingan untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Berikut ini merupakan klasifikasi sistem panas bumi berdasarkan temperatur. Apabila kita lihat, sistem panas bumi terbagi berdasarkan temperatur atau entalpi menjadi 3, yaitu entalpi rendah, entalpi sedang, dan entalpi tinggi. Berikut ini beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh Manfred Cataldi dengan kriteria sebagai berikut, yaitu untuk entalpi rendah temperatur kurang dari 90 dan temperatur tinggi yaitu di atas 150 derajat Celcius, dan diantaranya untuk entalpi atau temperatur sedang yaitu 90 dan 150 derajat Celcius. Kemudian naik lagi ke temperatur yang lebih tinggi dari Ben de Ritter dan Cormy pada tahun 1990. Kemudian ada Heinel, Rybak, Steina pada tahun 1988, dan yang terbaru dari Hochstein dengan rentang temperatur antara 125 untuk entalpi rendah dan 125 hingga 225 untuk entalpi sedang, dan sistem panas bumi entalpi tinggi untuk 225 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, untuk Indonesia karena lokasi dari energi geotermal berdasarkan dari aktivitas magmatik dan tektonik, maka klasifikasi yang cocok adalah klasifikasi temperatur geotermal untuk klasifikasi dari Hochstein. Berikut ini temperatur reservoir di beberapa lapangan geotermal dunia. Jika dilihat dari grafik di sebelah tabel di sebelah kanan, umumnya temperatur reservoir berkisar antara 130 hingga 350. Akan tetapi untuk temperatur lebih geotermal yang tinggi umumnya memiliki temperatur minimal 240 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Rentang temperatur ini juga dimiliki oleh lapangan geotermal di Indonesia yang umumnya berkisar antara 240 derajat Celcius hingga di atas dari 320 derajat Celcius. Klasifikasi geotermal lainnya yaitu berdasarkan jenis fluida di reservoir. Apabila didasarkan dari klasifikasi ini, jenis reservoir hidrotermal terbagi menjadi dua, yaitu satu fasa di reservoir dan dua fasa di reservoir. Di mana dua fasa di reservoir kita dapat bagi menjadi sistem dominasi air
dan dominasi uap. Dominasi uap Indonesia berada pada lapangan geotermal Kamojang, Darajat, dan Patuha. Dan umumnya untuk vapor dominated atau dominasi uap di dunia ini hanya terbatas, yaitu di Maranello dan di The Geyser. Akan tetapi Indonesia kita memiliki 3 lapangan panas bumi dengan reservoir steam dominated. Dan sisanya umumnya adalah water dominated atau satu pasang air di reservoir. Sekian pembahasan materi singkat kali ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Heru Berang Pratama, salam geotermal.